Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita akan merenungkan, kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi murid yang sejati, yang mengalami janji-janji firman Tuhan. Tentu saja setiap kita yang disebut sebagai orang percaya, setiap kita yang mengikut Yesus, kita rindu menjadi murid sejati, dan kita rindu juga untuk mengalami janji-janji firman-Nya. Nah sekarang saudara, kita akan belajar bagaimana untuk menjadi murid sejati dan mengalami janji firman Tuhan, dan apa saja janji-janji firman Tuhan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif untuk menemukan maksud Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis supaya saudara benar-benar gampang untuk memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana supaya mereka menjadi murid yang sejati. Di mana di kalimat terakhir di ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ada hal yang diajarkan oleh Yesus dalam konteks ini supaya mereka benar-benar menjadi murid Tuhan. Dan kemudian ada janji-janji firman Tuhan juga yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus yang akan mereka terima jika apa yang dinasehatkan, diperintahkan, mereka hidupi di dalam kehidupan mereka. Di mana saudara, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah supaya murid-muridnya tinggal di dalam Dia. Di mana Yesus mengajarkan melalui gambaran sama seperti ranting dan pokok anggur. Dan Yesus menyebut bahwa murid-muridnya adalah rantingnya, sedangkan Dia adalah pokok anggur itu. Nah saudara, lalu yang ditegaskan adalah supaya mereka sama seperti ranting tinggal pada pokok anggur. Karena kalau ranting tidak tinggal pada pokok anggur, maka ranting itu tidak akan bisa berbuah. Ranting itu akan menjadi kering. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ada orang yang menafsirkan ini saudara, bahwa sebagai penghukuman kekal, bahwa orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, maka mereka akan mengalami penghukuman kekal. Saya pikir itu sah-sah saja. Kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak benar-benar tinggal di dalam Tuhan, kalau ada orang yang mengatakan diri mereka sebagai orang Kristen, tapi mereka tidak benar-benar tinggal di dalam Yesus, maka mereka akan kering, akan dibuang, bahkan akan dibakar. Itu yang digambarkan bahwa mereka akan menerima penghukuman. Sedangkan murid-muridnya Yesus perintahkan untuk tinggal di dalam Dia. Di ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Bagaimana tinggal di dalam Yesus? Tentu saja di sana ada kedekatan, melekat pada Yesus. Dan yang ditegaskan di sini adalah firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi bagaimana untuk tinggal di dalam Yesus? Ada dua hal yang mungkin bisa kita renungkan pagi hari ini, saudara, cara untuk tinggal dalam Yesus. Dekat, melekat pada Dia, dan kemudian firman-Nya ada dalam kita dan kita hidup seturut firman-Nya. Jadi bagaimana supaya kita menjadi murid sejati dan mengalami janji-janji firman Tuhan? Tinggallah di dalam Yesus. Bagaimana cara kita tinggal di dalam Dia? Melekatlah, intimlah dengan Dia, dekatlah dengan Dia, sama seperti ranting melekat kepada pokok anggur. Dan hiduplah dalam firman-Nya, biar firman-Nya tinggal di dalam kita, biar firman-Nya memenuhi kita. Begitulah caranya untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Saat ini saudara, sebelum kita akan melanjutkan, apakah kita sudah tinggal di dalam Yesus? Hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, dan sebagainya. Coba renungkan di hari-hari kita saudara. Adakah kita sudah menjalani hari-hari kita dalam keintiman dengan Tuhan, dalam kedekatan dengan Tuhan? Adakah kita menjalani hari-hari kita berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, di mana firman itu tinggal di dalam kita? Jika tidak saudara, berarti kita belum tinggal di dalam Yesus. Dan kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, maka sekali lagi seperti ranting itu akan dibuang menjadi kering, kemudian dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ada penghukuman, ada akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak peduli untuk tinggal di dalam Yesus. Artinya apa saudara? Untuk tinggal dalam Yesus itu hal yang sangat prinsip dan harus ada dalam diri kita.
harus kita lakukan dalam diri kita. Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara harus menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan, orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Hidup dekat dengan Tuhan dan menghidupi firman-Nya. Begitulah caranya untuk kita tinggal di dalam Dia. Maka dengan kita tinggal di dalam Dia, saudara, kita akan mengalami janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat bersama apa janji firman Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita ketika kita hidup tinggal di dalam Dia. Kalau di luar Tuhan, penghukuman yang akan diterima, tetapi ketika kita tinggal di dalam Dia, janjinya yang akan kita terima digenapi dalam hidup kita. Kita lihat bersama, janji yang pertama adalah ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti ranting yang kalau tinggal pada pokok anggur akan berbuah, begitulah digambarkan bahwa orang-orang yang tinggal di dalam Yesus juga akan menghasilkan buah. Artinya hidupnya akan berdampak, hidupnya akan menghasilkan, hidupnya akan berhasil, hidupnya akan menjadi berkat, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah saudara rindu hidup saudara berhasil? Saudara rindu hidup saudara produktif? Hidup saudara berdampak? Saya percaya setiap kita rindu, bahkan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita rindu mengalami itu, saudara. Dan hari ini melalui firman Tuhan ini kita belajar, saudara, bahwa hidup kita akan berbuah banyak. Bukan hanya berbuah, tapi kita akan berbuah banyak ketika kita tinggal dalam Yesus. Hidup kita akan produktif maksimal. Hidup kita akan berhasil maksimal. Hidup kita akan menjadi berkat secara maksimal ketika kita tinggal dalam Yesus. Saudara, dalam segala usaha pekerjaan saudara, alamilah keberhasilan. Alamilah saudara menjadi produktif di sana, berhasil di sana, jadi berkat di sana, dengan saudara tinggal dalam Yesus. Bagaimana caranya saudara tinggal dalam Yesus? Melekatlah, dekatlah pada Tuhan, intimlah dengan Tuhan, dan hidupi prinsip-prinsip firman-Nya. Maka saudara akan mengalami hidup saudara berbuah banyak. Itu yang pertama, saudara. Janji Tuhan yang akan dialami oleh orang yang tinggal di dalam Yesus. Lalu kemudian yang kedua, janji yang kedua, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua yang akan kita alami, saudara, ketika kita tinggal dalam Yesus, kita akan mengalami jawaban doa. Kita akan mendapatkan jawaban-jawaban doa kita. Itu janji firman Tuhan ketika kita tinggal dalam Dia. Jadi kalau hari ini, kalau saya melihat di hampir setiap video setiap hari, ada begitu banyak permohonan doa di sana, dan kami mendoakan saudara di jam-jam doa kami di pastori, di rumah saya ada begitu banyak orang yang tinggal, dan kemudian kami setiap pagi akan mendoakan saudara yang memohon doa di channel ini, saudara. Kami mendoakan setiap saudara. Tetapi di samping itu, saudara, yang paling menentukan saudara akan mendapat jawaban doa atau tidak adalah apakah saudara tinggal di dalam Tuhan atau tidak. Apakah saudara intim dengan Tuhan, melakukan prinsip firman-Nya atau tidak. Kami mendukung saudara dalam doa, menopang saudara dalam doa. Tetapi bagaimana saudara akan mengalami jawaban doa itu adalah ketika saudara tinggal di dalam Yesus. Dengan cara saudara dekat dengan Dia, menghidupi prinsip firman-Nya. Maka dengan demikian firman Allah berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika saudara menuliskan permohonan doa dan kita bersama-sama berdoa, kami mendukung saudara dalam doa, dan Tuhan akan mendengar kita dan menjawab kita bersama untuk segala sesuatu yang saudara rindukan ketika saudara tinggal di dalam Dia. Itu sebabnya tinggallah di dalam Tuhan. Dengan cara dekat dengan Dia, hidupi prinsip firman-Nya. Adakah saat ini saudara membutuhkan jawaban doa? Di tengah bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, mungkin ada pergumulan, ada penyakit dan sebagainya.
tinggallah dalam Tuhan, dan saudara akan mengalami jawaban doa. Saya rindu saudara, saya akan mendengarkan kesaksian saudara, membaca kesaksian saudara, di mana saudara akan menerima jawaban doa. Dan ketika saudara menerima jawaban doa, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Tuliskan di sana jawaban doa saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah jalani hidup saudara tinggal di dalam Yesus, dan kemudian saudara mendapatkan jawaban doa saudara. Silahkan tulis di kolom komentar saudara kesaksian saudara tentang jawaban doa yang saudara dapatkan, yang saudara terima ketika saudara hidup di dalam Yesus, untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Itu janji Tuhan yang kedua yang akan digenapi, yang akan diterima oleh orang yang hidup tinggal di dalam Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, ditegaskan juga saudara bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah saudara, ketika kita hidup dalam Yesus, maka hidup kita akan jadi kemuliaan bagi Tuhan. Bukankah satu kebanggaan hidup ini, jika hidup yang sekali yang singkat ini yang sedang kita jalani, hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Itu satu kebanggaan yang luar biasa saudara. Dan itu akan kita alami, di mana hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan ketika kita tinggal dalam Tuhan. Karena kita akan berbuah banyak, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Dan dengan demikian juga kita menjadi murid yang sejati. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang indah yang telah kita renungkan bersama, bahwa ketika saya dan saudara tinggal di dalam Tuhan, yaitu dengan cara hidup dekat dengan Dia, hidup intim dengan Dia, sama seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur, dan kemudian kita menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, maka dengan demikian kita akan mengalami janji firman Tuhan, di mana janji firman Tuhan yang pertama adalah bahwa hidup kita akan berbuah banyak, hidup kita akan menjadi berkat, hidup kita akan berhasil, produktif. Dan yang kedua, ketika kita tinggal dalam Dia, doa kita akan dijawab. Dan yang ketiga, hidup kita akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu janji firman Tuhan yang indah yang akan dialami oleh orang-orang yang tinggal di dalam Dia. Hari ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara, segala aktivitas saudara, bahkan sebelum kita akan berdoa bersama saudara, mari buat komitmen di hati saudara untuk saudara tinggal di dalam Tuhan dengan cara intim dengan Dia dan menghidupi prinsip-prinsip firman-Nya. Maka dengan demikian saudara akan mengalami janji firman-Nya, dan saudara adalah murid yang sejati. Jalani hari saudara, aktivitas saudara hari ini dengan intim dengan Tuhan, dengan tinggal di dalam Dia, yaitu intim dengan Dia, dan melakukan firman-Nya. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil
dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan
Berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik,
Saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.